Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Qiraatul Kutub. Ini adalah pembelajaran 2 terakhir. Setelah ini, Sabtu depan adalah pertemuan yang terakhir. Setelahnya kita akan persiapan menuju UAS. Untuk itu, Bapak coba sedikit mereview, melihat kembali pembelajaran minggu lalu, melihat hasil latihan yang sudah dilakukan. Simaklah preview dari pembelajaran yang kemarin. Ini adalah respon 85 respon dari Anda semua. Latihan pada 4 Juli yang lalu, Sabtu yang lalu. Dari 85 itu, kita lihat ke bawah, ada yang masih nilainya 10 sebanyak 2 orang, 22 orang, 43 terus, nih, walaupun ada yang juga 100 sebanyak 20. Jadi alhamdulillah sudah lebih baik. Ternyata ada manfaat dari pembelajaran ini. Kita lihat ke bawah. Nah, soal yang pertama ini kan hanya memberi syakal ya. Anda sudah hafal semua, Al-Quran juga sudah ada di tangan. Ya, tinggal melihat mana yang betul, cocokkan saja. Tapi sayangnya masih ada yang salah, 1 orang menjawab inna a'tainakal kautsaru, padahal kautsara B jawabannya. Baik, kita lihat ke bawah. Kenapa salah? Ya, jawabannya tanya sama orang yang bersangkutan ya. Ya, tapi mungkin alasannya bisa aja sinyal, tapi masa sinyal disalahin terus gitu. Yang kedua, ini ada jawaban, ini pertanyaannya berkaitan dengan jumlah isim. Nggak tahu nih yang nyebut 1, yang 18 orang ini kenapa bilang 1, padahal ini kan dalam video dijelaskan na juga isim, ka juga isim, kautsar ini juga isim, berarti ada 3 ya. Kalau 4 boleh jadilah mungkin karena pembahasannya ketika mengatakan a'taina itu adalah nanya fa'il, bukan nanya inna. Boleh jadi selip. Tapi yang jawab 2 ya boleh jadi nggak nyimak ya. Sama yang 1 nih boleh jadi nggak nyimak videonya ya. Jawabannya yang benar 3, inna, nanya, nah itu 1 isim, ka 1, dan al-kautsar. Nah ini al-kautsar itu kedudukannya sebagai apa? Di video jelas itu. Ada yang bilang mudhof ilaih. Dari mana mudhof ilaihnya? Khabar inna, maf'ul pertama. Jelas maf'ul pertamanya adalah ka. Maf'ul keduanya ya. Makanya jawabannya maf'ul kedua. Lanjut. Nah, ini sengaja soal hots ini. Ini antara mana ini a'taina atau a'tainakal kautsar ya, karena dia adalah khabar, itu penjelas, maka penjelasnya semuanya. Nah, yang lengkap, kalau ada yang lebih lengkap pilihlah yang lebih lengkap, itu saja. Ini khabar itu maksudnya keterangan, berita, penjelas, musnad. Ini soal yang berikut. Nah, ini padahal ini sudah dijelaskan, ada 7 kalimah. Nah, dan disimpulkan juga bagian keduanya. Fa itu apa, sholli apa, li apa, rabbi, ka, waw, dan inhar. Ini jawabannya. 2 isimnya, mana isimnya? Isimnya adalah ka dan rabbi, betul. 3 haraf fa, li, waw.
Kenapa A pilihannya terdapat dua isim betul, tapi harafnya 3 bukan 2. Ya begitulah, bikin soalnya juga tidak mudah, apalagi menjawabnya. Terus soal berikutnya tentang berapa jumlah kalimat, ini sudah ada, ini jawaban sudah ada di video jelas sekali. Ya, jangan tebak-tebak, ya, jangan nebak-nebak. Lanjut, fasholli li rabbika wanhar. Inhar itu fi'il amar, nggak ada yang bilang fi'il madhi. Ini yang 4 orang nih mau dilihat-liatin orangnya siapa. Enggak, jangan. Selanjutnya syani fa isim fa'il, bukan fa'il, bukan maf'ul. Ya, syaratnya cuma satu. Saksi, perhatikan dulu penjelasan. Maupun tatap muka pun, kalau pembelajaran tatap muka juga harus memperhatikan dosennya. Kalau nggak memperhatikan, sibuk main handphone di belakang juga, atau ngobrol saja, atau ngantuk saja, nggak dapat juga. Nah, bersyukur kalau kita tatap muka, dosennya live, nggak bisa diulang. Kalau video daring, inilah keutamaannya. Kita tonton terus menerus, diulang lagi, lihat soal latihannya apa, dengerin pembahasan. Ya cocok, tinggal mencocokkan saja. Sekiranya ikut saja, insya Allah dapat. Ya seperti teman-teman yang lain yang juga bisa 100. Isim fa'il, syani'a yashna'u, syani'. Terus kedudukannya sebagai khabar dari inna syani'aka huwal abtaru. Makanya abtaru dia, karena dia khabar inna itu marfu, tanda marfu'nya dhamma, dia bukan mubtada. Yang mubtada nah, syani karena udah masuk inna jadi isim inna, jadi bukan mubtada lagi. Fi'ilnya nggak ada. Isim kana, kana nggak ada ya. Nggak tahu kenapa ada yang memilih itu. Terus terakhir soalnya adalah jawabannya 1. Berapa jumlah haraf? Ya cuman inna saja harafnya. Syani itu isim, ka isim, huwa isim semua, kecuali inna harf takkid. Demikianlah preview dari pembelajaran yang terdahulu. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang surat Luqman. Itu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di pembelajaran PAI kelas 12 ya, di bagian akhir, sengaja di bagian akhir sebab bagian sebelum-sebelumnya sudah menjadi tugas akhir bagi Anda semua. Sebelum kita jelaskan, tugas akhir itu mudah saja, hanya menghitung jumlah saja, tidak mendefinisikan apa-apa, cuma bilang misalnya ketemu isim 6 fi'il, tapi mau dihitung karena nilainya di sana. Ketika keliru, di sanalah slip nilai akhir, nilai tugas akhir Anda. Selesai ditulis jumlahnya di kertas, Anda buka link, menginputkan, masukkan jumlah itu ke dalam Google Form, link yang sudah dibagikan. Setelahnya bagian akhir nanti ada foto, di foto tugas Anda itulah yang dikumpulkan. Tidak perlu buang-buang energi datang ke kampus, dan tidak juga dikumpul pas ujian. Dikumpulnya maksimal 30 Juli ya, di link, jadi nggak perlu bawa-bawa apa-apa. Memudahkan ternyata teknologi itu. Sekarang kita perhatikan surat Luqman ya, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala, waw, kita lihat satu persatu. Waw itu adalah harf. Apa harfnya? Harf isti'naf. Harf isti'naf itu dari kata-kata anfun. Anfun itu hidung. Kalau hidung bagian terdepan. Jadi waw isti'naf, waw yang terletak di depan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya waw itu dan ya. Kata dan di awal kalimat itu di dalam bahasa Indonesia itu diharamkan. Nggak boleh ada kata penyambung, kata sambung di depan kalimat, nggak ada, nggak boleh. Tetapi dalam bahasa Arab itu biasa saja, itu disebut dengan wawul isti'naf. Tiba-tiba disebut dan, tapi dan itu dan pembuka saja, tidak memiliki makna kata sambung atau menyambungkan dengan kalimat sebelumnya. Apa namanya? Wawul isti'naf. Waw atau disebut juga waw mubtada, waw ibtida. Ya, apa namanya? Wawul isti'naf. Isti'naf. Waw isti'naf. Wa idh qala Luqmanu, idh. Sekarang idh. Idh itu adalah zaraf. Zaraf namanya. Zaraf zaman, waktu. Jadi menjelaskan tentang waktu. Ada zaraf makan, ada zaraf zaman. Makan itu tempat. Jadi kata yang menjelaskan tentang tempat, zaraf makan namanya. Kalau yang menjelaskan tentang waktu, zaraf zaman. Dan ingatlah ketika, makanya diterjemahkan dan ketika. Maksud iz itu adalah dan ketika Luqman. Qala Luqman. Qala itu fi'il madhi. Qala yaqulu. Qala huwa. Jadi huwa, qala huwa. Mana fa'ilnya? Luqmanu. Makanya baris Luqman itu di akhirnya adalah dhammah, karena dia adalah fa'il dari qala. Karena dia mufrad, dia sendiri Luqmannya, tidak berdua, mufrad dia, maka tanda dari marfu'nya adalah dhammah. Karena fa'il itu isim yang marfu'. Ulangi, waw adalah haraf, id adalah haraf, terus qala fi'il, Luqman isim. Dia kedudukannya sebagai fa'il, bukan isim fa'il, tapi fa'il. Kalau isim fa'il itu bentuk kata menyerupai fa'il, fa-nya panjang, ilu'a, bentuk seperti itu disebut dengan isim fa'il. Isim seperti fa'il, seperti syani yang kemarin yang tadi. Libnihi. Nah, libnihi itu ada 3 kalimat. Li kepada atau untuk, ibn, ibn anak, anak, hi dia, kepada anaknya. Nah, li itu adalah haraf, ibn itu isim, hi itu isim. Ibn itu mudhaf, hi-nya sebagai mudhaf ilaih. Kedua-duanya isim. Nah, kalau sesuai dengan blanko, ini blanko, isi blankonya adalah tanda isim, dia mudhaf idhofah, berarti sudah 2. Ibn dan hi, 2 dia. Kalau Luqmanu tadi ya dhamma isim, libnihi. Wa idh qala Luqmanu libnihi, waw haraf, idh haraf, qala fi'il, Luqman
isim, li haraf, ibn isim, hi isim. Wa huwa ya'izuhu, wa huwa ya'izuhu. Wawnya waw haliyah. Nah, tadi wawul istinaf, ini waw hal. Hal itu keterangan. Jadi waw itu banyak, bahkan ada yang menjadi profesor gara-gara waw saja, meneliti huruf waw saja. Profesor waw namanya. Wa waw itu adalah waw haliyah. Huwa sebagai mubtada. Huwa sebagai mubtada, isim marfu di awal kalimat. Nah, tadi kan sudah satu kalimat tuh. Ingat saat Luqman berkata kepada anaknya. Dan ingatlah saat Luqman dulu pernah berkata libnihi kepada anaknya. Saat itu apa yang terjadi? Wa huwa ya'izu. Jadi kalimat yang berikutnya adalah wa huwa ya'izuhu. Waw haliyah keterangan, huwa mubtada isim marfu, wa huwa adalah isim dhamir, ya'izuhu itu fi'il, ada maf'ul bihnya sekalian. Ya'izu dari wa'aza ya'izu. Nah, ini ingat ada huruf waw, berarti dia fi'il mu'tal. Waw itu adalah huruf sakit, huruf illah, alif, waw, ya. Kalau ada dalam kata kerja disebut dia dengan fi'il mu'tal, huruf yang sakit masuk dalam kata kerja. Lihat, wa'azo harusnya yau'izu, susah berat sebutnya, makanya menjadi ya'izu, hilang wawnya, ya ain zat za saja. Wa huwa ya'izu. Terus hu-nya sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, tersembunyi dari ya'izu. Ketika kita sebut ya'izu, itu pasti huwa. Nah, makanya itu gunanya menghafal wazan-wazan itu, tasrif dari fi'il mudhari. Ketika kita bilang ya izani, berarti dua fa'ilnya. Ya izuna berarti tiga, lebih dari dua. A'izu berarti saya fa'ilnya. Na'izu kami berarti nahnu. Ya'izu jadi fa'ilnya tersembunyi mustatir. Hu maf'ul bih, dia ini maksudnya Luqman saat dia memberi pelajaran hu kepada siapa? Hu itu ibn, anaknya. Jadi hu itu kembali kepada ibn anak laki-lakinya. Jadi saat memberi pelajaran, kita disuruh oleh Allah, ingatlah saat Luqman dulu berkata kepada anaknya. Nah, isi perkataannya adalah ya'izuhu. Nah, masdarnya mau'izah, pelajaran. Kalau berkata isinya pelajaran. Ya'izuhu, ngasih pelajaran. Apa pelajarannya? Nah, ini lihat. Ya bunayya. Ya itu harf nida, harf untuk memanggil. Ya. Woi, nah bahasa kitanya. Woi, hai. Ya. Bunayya itu munada yang dipanggil, isim. Ya haraf, munada isim. Bunay itu terdiri dari dua isim. Bunay satu, ya satu. Bunay itu bentuk tasghir namanya. Misalnya kitabun, kutaibun.
Bunayun, kutaibun sama bunyinya. Kalau kitab buku, kalau kutaibun buku kecil. Bani itu anak, kaum. Kalau bunai anak yang kecil. Nah, maka dimaknai wahai anakku yang masih kecil. Jadi tasghir. Ada yang mengatakan ungkapan kasih sayang, ya bunaya, nggak panggil nama tapi panggil bunaya, ya bunaya anakku, yang masih kecil. Iyanya ya untuk kepemilikan saya, kitabi, iyanya bunaya. Tiada dua ya, bunaya itu panggilan mudhaf juga dia, dan ada mudhaf ilaihnya di sana. Ya bunaya, iyanya sebagai mudhaf ilaih. Jadi iya haraf, bunaya mudhaf ilaih. Setelah dipanggil, apa pesannya? La tusyrik, jangan syirik. Berarti lanya nahiyah, harf untuk melarang orang. La nahiyah, larangan, jangan, bukan tidak. Kalau tidak berarti nafi, menegasikan sesuatu. Kalau la nahiyah itu la untuk melarang, jangan minum, la tashrab. Karena la nahiyah fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum, tanda majzumnya disukunkan. La ta'kul, jangan makan, kul sukun ya. La tashrab, jangan minum. La tusyrik. Nah, tusyrik itu fi'il mudhari dari asyraka yusyriku, mensyarikatkan. Jangan kalian mensyarikatkan. La tusyrik, fa'ilnya mana? Anta, mustatir, anta. La tusyrik, kamu jangan berlaku syirik. Billahi, bi haraf jar, Allah lafaz jalalah yang majrur billahi. Jadi kedua-duanya adalah pesan yang disampaikan oleh Luqman. Apa pesannya? La tusyrik billah, jangan berlaku syirik kepada Allah, jangan berbuat syirik. Inna syirka, nah, inna, ingat kemarin apa? Harf takkid. Kalau ada inna berarti ada isim, ada khabarnya. Ada isim, ada khabarnya. Apa isimnya? La zulmun, inna syirka la zulmun azim. Apa isim dari inna? Asyirka. Bukti isimnya adalah dia mansub, barisan di atas. Isim yang mansub. Inna syirka la zulmun azim. Nah, zulmunnya khabar, lamnya sebagai lam penguat sungguh. Nah, sesungguhnya syirik itu sungguh. Nah, lamnya muzhaliqah. Nah, khabarnya azimun, agung, amat besar. La zulmun azim, zulmun itu dosa besar, dosa kegelapan yang amat besar. Kalam adanya kalau berlaku syirik. Azimun, amat besar, sifat daripada zulmun. Jadi khabarnya kembali, isimnya ini inna, isimnya adalah asyirka, khabarnya zulmun azimun sebagai sifat dari zulmun. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah saat Luqman berkata kepada anaknya. Wow, haraf id, haraf untuk zaraf zaman,
menjelaskan tentang waktu, maka diterjemahkan saat, ketika. Dan ketika. Qala fi'il madhi huwa, ya, qala Luqman. Luqman sebagai fa'il. Libnihi ada 3 kalimat itu, lam haraf, ibn isim, hi isim dhamir, libnihi. Wa huwa. Wa adalah haraf, huwa adalah isim, ya'izuhu, ya'izu fi'il, hu adalah maf'ul bih, dia isim, ya haraf nida untuk memanggil, bunaya, bunai artinya anak kecil, ya saya anak kecilku, berarti ada 2 isimnya, bunai dan ya. La tusyrik, la nahiyah, tusyrik fi'il mudhari' majzum dengan la, bi haraf, Allahi isim majrur, isim, inna haraf, asyirka isim, la haraf, zulmun adalah isim, isim sebagai khabar, azimun sifat dari khabarnya. Di zulmun azimun. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang dulu, beneran. Saksikan berkali-kali. Orang yang berkali-kali nonton saja kadang keliru menjawab soalnya, sebab soalnya tidak tanpa melihat video, tanpa penjelasan. Ketika mengisi mengandalkan pemahaman terdahulu, khawatir keliru, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka tontonlah dulu, saksikan dulu berkali-kali, sambil lihat latihan, lihat video, lihat latihan, lihat videonya. Semoga ini bermanfaat. Ingat, tugas akhir deadline-nya 30 Juli. Mudah saja. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.